Ya, masih bersama saya Ewang Sewoko di Solusi Sehat Sangaji TV dengan narasumber kita sore hari ini adalah Ibu Dewi Ratih SF yang mengangkat tema jangan sepelekan sakit lambung karena akan ada mengarah ke organ-organ yang lainnya. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan ataupun ingin konsultasi dengan beliau, silahkan Anda bisa WA ataupun telepon di 0813 1000 0444 atau langsung ke WA atau call centernya Ibu Dewi Ratih di 0813 99114646. Ibu, tadi kita sudah bahas banyak sekali ya terkait lambung, kemudian merembet ke penyakit yang lainnya. Terutama ini yuk, jantung boleh Bu, kami kembali lagi ke jantung. Silakan. Ternyata dari asam lambung atau di lambung ini bisa ke jantung. Itu seperti apa Bu? Oh iya. Makanya gini, terkadang ada pasien, aduh saya ini kena penyakit jantung, cepet-cepet mereka cek gitu kan. Terkadang kok nggak penyakit jantung gitu kan. Nah karena kalau orang asam lambung naik itu bisa nantinya ke menekan, jadi tergantung cairan Mas. Jadi cairan zat asam ini kalau nanti menekan ke otot, menekan ke jantung, selaput jantung, itu juga nanti misalnya deg-degan. Iramanya lebih cepat, deg gitu kan. Langsung biasanya kalau punya bakat darah tinggi naik. Langsung set pusing gitu kan. Tapi kalau namanya jantung yang khusus, kalau jantung koroner, penyempitan jantung, rematik jantung itu seperti jantung koroner tadi ya, itu biasanya ciri-cirinya tetap ada perbedaan dengan penyakit jantung yang maksudnya irama dari zat asam. Kalau irama zat asamnya deg gitu kan. Ya itu tapi tetap harus diwaspadai karena orang asam lambung bisa juga pemicu nanti menjadi pembengkakan jantung. Kalau asam lambung sudah parah itu ya untuk zat asamnya sudah tinggi ataupun gastritis biasanya itu nanti meningkatkan ke jantung. Nanti jadi jantung bisa bikin pembengkakan. Setiap hari banyaknya irama jantung tuh semakin tinggi itu jantung bisa nanti ada pembengkakan. Tapi kalau koroner beda lagi, seperti kayak jantung koroner atau penyempitan jantung itu bisa juga karena banyaknya lemak. Jadi pertama-tama kurangi kalsium dalam jantung. Kalau kurangi kalsium dalam jantung otomatis jadi pemicu jantung koroner gitu. Karena yang mampu untuk menghancurkan lemak jenuh ada di jantung yaitu dari kalsium. Kalsium itu. Kalsium itu banyak pada makanan apa? Seperti kalsium banyak di daging merah juga ada gitu kan. Tapi kalau mana daging merah tetap yang daging merah yang non lemak untuk jantung. Tapi seperti dari kacang-kacangan banyak sekali kok dari kalsium. Tapi kalau ada komplikasi sama kanker jangan daging merah. Oh ya, jangan daging merah karena daging merah itu justru nanti memberikan nutrisi gizi ke kankernya. Tapi kalau untuk jantung bagus. Jadi seperti kayak untuk kalau susu memang tidak boleh karena tetap kalau susu ada lemaknya. Tapi seperti kacang-kacangan itu kayak almond itu kan bagus sekali. Oke, tapi yang juga tidak boleh ketinggalan adalah madu ya, Bu. Iya. Madu boleh di semua penyakit. Kalau madu itu, kalau madu tempat itu ini boleh kecuali ginjal. Kalau ginjal kan nggak boleh seperti kalium, kalsium, vitamin C, vitamin itu kan nggak boleh mengikat air dalam tubuh. Jadi kalau ginjal nggak boleh. Tapi seperti asam lambung, justru saya sarankan asam lambung bangun tidur sebelum gosok gigi itu harus ngonsumsi madu itu 3 sendok nanti sambil baca bagi yang muslim baca shalawat Nabi 7 kali. Oke. Gitu. Ada madu herbal Ibu Dewi Ratih SF. Iya, terus nanti setelah minum madu baru minum obat lambung. Setelah minum obat lambung itu makan putih telur 2. Jadi untuk membantu karena kan biasanya kan kalau orang asam lambung lemas, lemas, mengeluarkan keringat dingin, tapi insya Allah nanti dengan madu ruqyah itu bagus sekali. Oke. Ada nggak Bu penyakit yang munculnya itu setiap akhir bulan gitu? Waduh, penyakit mikirin duit ya. Ya itu namanya penyakit depresi stres yang kurang bersyukur itu kan. Itu ada banyak sekali. Jadi kenapa? Waduh belum gajian jadi stres. Gitu tapi ya? kalau kita hidup kita ikhlas sesuatu ya insya Allah. Kalau itu mensyukuri. Ada sulit kita mensyukuri aja. Kita, kalau mau nggak mau pengeluaran besar ya kecilin, jadinya nikmat. Baik, harus pandai-pandai bersyukur, bersikap positif tentunya Bu ya. Baik, kalau yang tadi menekan otot jantung akhirnya menjadi pembengkakan otot jantung. Lalu solusinya bagaimana Bu? Solusinya itu nanti kalau untuk pikiran tenang. Karena di waktu muncul kan biasanya orang asam lambung tuh kalau mau datang zat asam yang muncul ke muncul ke jantung itu biasanya kan pasien itu udah wirasat. Wah ini mau naik nih, harus kita tenang. Kalau pikiran tenang, minum air hangat, makan bubur, insya Allah turun zat asamnya. Apalagi pas lagi stres-stres itu, wah ini. Iya, karena orang yang nggak mau nerima tanggal tua pun juga bisa stres, bisa jadi asam lambung. Itu asam lambung bisa, yaitu harus bisa mengendalikan. Jadi asam lambung sebenarnya kita kendalikan dari diri kita sendiri, pola makannya cukup insya Allah.
nggak jadi naik. Kalau jantung koroner, Bu? Kalau jantung koroner itu kan banyak lemak ya. Jadi LDL menempel ada di jantung. Jadi seperti katup jantung segala itu ya. Itu juga tetap nanti untuk mengurangin itu tetap makan sayuran. Oke, kemudian satu lagi jantung Penyempitan. rematik jantung. Oh, rematik jantung. Kalau rematik jantung kan berasal dari makan makanan yang kotor atau mungkin tempat makan atau mungkin sendok atau apa ya, itu bisa jadi ke katup jantung. Itu karena rematik jantung itu biasanya virus masuk ke dalam katup jantung. Jadi dari piring-piring yang kotor atau gelas atau apa, kalau makan di luar harus hati-hati. Itu kurang steril ya. Menyucinya kurang bersih. Iya, itu biasanya ke jantung. Jadi tetap ciri-cirinya ada perbedaan di antara jantung koroner, penyempitan jantung, rematik jantung, bengkak jantung, tetap ciri-cirinya berbeda. Atau mungkin karena habis makan mau tidur tidak gosok gigi, itu juga bisa, Bu, Oh ya? bisa, itu kan karena bakteri. Makanya kalau mau tidur harus gosok gigi, itu juga biasanya penyampaian ke pasien tuh pasti saya sarankan. Iya. Itu. Oke, kalau seandainya jantung, ini bertolak belakang dengan ginjal ya, Bu, ya? Iya. Kalau ginjal itu nggak boleh, kalau ginjal nggak boleh makan sayuran, sedangkan jantung harus banyak makan sayuran. Itu yang bertolak belakang seperti asam lambung dan hepatitis, nah gitu kan? Ya itu tadi. Jadi kalau mana seperti ginjal sama jantung bertolak belakang. Kalau seperti ginjal nggak boleh makan sayuran, sedangkan jantung harus makan sayur-sayuran. Yang mana harus diobatin dulu gitu kan? Kalau budaya mengobatin itu yang penting jantungnya dulu. Oke, diamankan dulu Iya, jantungnya. diamankan dulu kan, baru ke ginjalnya. Tapi tetap nanti paling jedanya cuma 3 hari 4 hari. Bu, kalau misalkan udah cuci darah nih, Bu, Iya. terkait dengan ginjal, apakah masih bisa normal lagi, Bu? Tergantung kreatinnya berapa. Tapi kalau Bu Dewi itu biasanya kan menurunkan kreatinnya dulu. Kalau kreatinnya sampai 21 itu harus kita turunkan. Biasanya kan gitu udah ada takaran-takaran dari minum. Kalau minum itu sudah 4 gelas, itu biasanya tempatnya Bu Dewi itu nanti untuk pelarutan dari kreatinin, pelarutan pengkristalan itu nanti dikasih obatnya penghancur nanti lewat urin, tapi tetap kita kasih saran-saran khusus. Oke, kreatinin itu yang normal di antara berapa, Bu? Kreatinin itu 0,8, 0,9, 1 masih normal. Oh, Tapi kalau mana udah 2 udah ke atas itu biasanya kalau udah 5, 7 tuh biasanya udah cuci darah. Tapi kan nanti biasanya pasien biasanya kalau gitu udah ke dokter kan, nanti juga ada saran-saran untuk konsumsi air putih itu berapa. Nanti tetap nanti kalau mana saya tanya gimana untuk buang urinnya, lancar Bu, lancar ya, nanti dinaikkan lagi setengah gelas. Jadi setiap 2 hari sekali itu naik setengah gelas. Baik, seperti ada penelpon yang masuk, Iya. kita terima, Bu, ya. Iya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, silahkan Ibu, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Boleh langsung? Iya, saya Ibu Ani di Sewon. Iya. Ya, saya mau tanya nih di Solusi Sehat di Sangaji ya. Ji. Gini, saya itu kan sering asam lambung ya. Ji. Tapi yang terakhir ini juga apa ya? Saya pernah HbA1c itu pre-diabetes. Nah, kalau lambung itu kan kita harus sering ngemil gitu. Iya. Tapi kalau Diabetes. pre-diabetes ini kan kita harus jaga banget nih. Iya. Saya HbA1c saya itu 6,3 ya kalau nggak Iya. salah. Iya. Nah, padahal kalau diabetes semakin banyak ngemil itu nggak boleh gitu. Iya. Ini gimana Bu? Tetap gini Bu. Jadi kalau untuk ngemil itu tergantung ngemilnya. Kalau di tempat Ibu Dewi itu mengarahkan orang yang kena diabetes dan lambung itu memang makan harus sehari 6 kali. Jadi sehari 6 kali itu Bu dibanyakin kuahnya. Tapi ada sayuran-sayuran khusus untuk asam lambung, tapi nggak boleh nyamil. Itu kan makan sehari untuk tujuannya menekan. Karena gini Bu, orang asam lambung tinggi pasti pankreasnya akan rusak gitu loh. Jadi kalau mana lambungnya sembuh nanti insya Allah diabetes akan sembuh. Mana makan sehari 6 kali itu sedikit-sedikit yang penting sering. Tapi nggak boleh nyamil. Kalau pengobatan pada budaya seperti itu Bu. Jadi pertama-tama diobatin tuh lambung dulu. Kalau lambungnya nggak sembuh nanti diabetesnya nggak sembuh-sembuh. Karena di antara lambung dan pankreas itu cuma berhadapan Ibu. Belakang depan gitu ya. Jadi kalau mau Ibu sembuh diabetesnya lambungnya dulu diobatin. Insya Allah kalau lambung sembuh nanti akan ngikutin semua Bu, sembuh Bu gitu ya. Oh Gitu. iya. Nyantai aja insya Allah sembuh Bu, yakin sembuh ya. Oke. Nji.
Oh iya, iya, iya. Baik, ada lagi Bu? Nggih, monggo. Baik. Udah itu aja. Baik, terima kasih Bu Ani di Sewon. Iya. Semoga solusinya segera ditemukan begitu ya. Ya, Segera tersolusikan masalahnya. apalagi yang kena asam lambung terkadang disuruh nyamil seperti dari apa tuh makan makanan nyamilan yang serat tinggi kan, itu justru nanti memperbahaya di lambungnya gitu kan. Harus benar-benar hati-hati Yang benar sekali Bu ya. hati-hati. Kalau tempatnya Bu Dewi biasanya suruh nyiapkan aja ya makan makanan yang tidak mengarah ke lambung. Baik, beritahan terlebih dahulu Bu, Iya. kita terima penelpon yang masuk Iya. ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Oh, rupanya terputus. Silahkan Anda bisa coba kembali di 0813 1000 0444 atau di call center langsung ke WA-nya Bu Dewi Ratih 0813 9911 4646. Ya, tadi Bu masih menyambung dengan Bu Ani Iya. tadi ya Bu ya, terkait dengan lambung dan juga prediabetes. Jadi makannya harus benar-benar hati-hati ya Bu ya. Harus hati-hati. Jadi seperti kayak tepung-tepungan itu juga memang nggak boleh tempat Bu Dewi karena ada asam lambung kan gitu. Jadi nggak boleh mengonsumsi tepung sembarangan gitu. Kecuali kalau tepung Garut sih nggak masalah. Tapi yang tepung-tepung lainnya nggak bisa diutarakan di sini ya. Baik. Nggak boleh. Tapi nanti Baik. kalau mau jelas datang langsung ke tempat Bu Dewi nanti dijelaskan tepung apa sih nggak boleh untuk asam lambung Baik, gitu. konsultasi gratis ya Bu ya. Iya, insya Allah. Baik, ada penelpon yang masuk, saya terima. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Oh, terputus kembali. Baik, tidak mengapa, silakan Anda bisa melalui WA atau call centernya Ibu Dewi Ratih di 0813 9911 4646. Oh, masuk lagi. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Terputus lagi. Nggak masalah, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa langsung ke call center Bu Dewi 24 jam selalu dibuka ya Bu konsultasinya. Insya Allah. Mudah-mudahan atau langsung datang saja ke klinik Bu Dewi Ratih SF. Anda bisa langsung datang sehingga bisa penjelasannya lebih komplit begitu ya Bu. Betul. Prakteknya Bu jam berapa? Untuk praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari buka, hari Ahad pun juga kita insya Allah buka. Tidak ada libur. Iya, tidak ada libur. Liburnya kalau malam gitu ya. Malam. Tapi kalau seandainya ada pasien yang baru datang, aduh terlalu sakit Ibu, bisa diterima nggak? Ada dari Nusa Kambangan waktu itu, Nusa Kambangan tahu kan? Cilacap ya Bu ya. Iya, Nusa Kambangan tuh jam 3 malam sampai tidur di mobil di depan. Masya Allah kasihan banget tuh tidur di mobil nungguin Nungguin Bu Dewi, nungguin pagi gitu kan. Oh, iya. Dari luar kota banyak yang sampai kadang-kadang jam 4 udah nyampe gitu kan. Iya. Tapi bisa konsultasi melalui WA dulu atau janjian dulu Bu? Iya, bisa Mas. Nanti bisa daftar langsung. Bu, kalau asam lambung sama asam urat ada kaitannya nggak Bu? Kalau asam lambung dan asam urat tidak ada kaitannya. Tidak. Kecuali kalau asam urat ke ginjal ya. Tapi kalau asam lambung tidak. Kalau asam lambung itu bisa ke jantung, bisa ke pankreas jadi ke tadi diabetes gitu kan, ke liver gitu, bisa nanti ke limpa, bisa juga ke empedu. Kenapa orang empedu sama lambung sama ciri-cirinya? Karena berdekatan, hampir sama, mual, muntah gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Dan asam lambung itu bahaya nggak sih Bu? Luar biasa bahayanya. Itu tadi memunculkan penyakit semuanya. Oke. Kalau asam lambung bermasalah, makanya bagi pemirsa yang punya asam lambung jangan disepelekan asam lambung karena nanti munculnya kemana-mana. Bisa ke stroke, kok bisa stroke Bu Dewi apa urusannya? Kalau orang yang punya bakat penyakit darah tinggi bisa ngedrop. Oke. Ya, karena kalau asam lambung naik, otomatis kalau yang punya bakat darah tinggi naik tuh, meningkat. Bisa sampai 200, bisa sampai stroke. Kalau asam urat Bu? Asam urat itu tidak mematikan, tapi justru pemicu yang ini saudaranya banyak sekali yang parah-parah ke ginjal. Baik. Itu biasanya ke ginjal, ke Baik. saluran kemih. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi atas penjelasannya di sore hari ini, solusi sehat sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya pemirsa dan juga seluruh pasien yang datang ke Ibu selalu sehat. Amin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih dan kepada pemirsa pastikan Anda mengikuti acara Solusi Sehat Sangaji TV di episode yang akan datang. Dan untuk kali ini demikian akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Ewang Sewoko mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.